Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan kita masih pada hadis yang kedua tentang rukun Islam, yang dimana rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa yang pertama? Syahadat an la ilaha illallah. Yang kedua apa, Abli? Salat. Ketiga, Alfi? Keempat, azam. Azam. Yang pertama apa azam? Syahadat. Kedua? Ketiga? Keempat? Kaif ya azam? Puasa, ahsan. Yang keempat puasa. Kelima, Anas? Haji bila mampu, ahsan. Perhatikan harakat dan terjemahannya. Kita masuk. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa kharraja Ibnu Mardawaihi min hadithi Abi Darda'i ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari hadis Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lil islami diya'un wa alamatun kamanarit tariqi. Nabi SAW bersabda, lil islami, agama Islam memiliki diya, cahaya, wa alamat, dan tanda-tanda. Agama Islam memiliki cahaya dan tanda-tandanya. Kamanarit tariqi, seperti penanda jalan. Fara'suha wa jima'uha syahadatu an la ilaha illallah. Maka puncaknya, wa jima'uha, dan porosnya dari cahaya Islam, tanda-tandanya, puncak dan porosnya adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Itu rukun Islam yang pertama yang kita sudah tahu. Wa iqamus salati, dan menunaikan salat atau menegakkan salat. Itu yang kedua. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Itu yang ketiga. Dan ini tambahan-tambahan, setelahnya adalah tambahan-tambahan dari hadis-hadis yang lain. Wa tamamul wudu'i, dan sempurnanya wudu. Wal hukmu bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi, dan berhukum dengan Al-Quran dan sunnah nabinya. Wa ta'atu wulatil umur, wa ta'atu wulatil amri, dan taat kepada pemimpin. Wa taslimukum ala anfusikum, dan kalian berserah diri atas diri-diri kalian. Wa taslimukum ala ahlikum, dan kalian berserah diri atas keluarga kalian.
Di sini taslimukum artinya lebih tepat memberikan salam ya. Bukan berserah diri. Memberikan salam. Wa taslimukum ala anfusikum, dan kalian memberikan salam kepada diri-diri kalian. Ya, salam keselamatan. Memberikan keselamatan, mendoakan keselamatan atas diri-diri kalian. Wa taslimukum ala ahlikum, dan memberikan salam, mendoakan keselamatan. Kan memberikan salam itu mendoakan keselamatan. Memberikan salam, mendoakan keselamatan kepada keluarga kalian. Idza dakhaltum buyutakum, apabila kalian memasuki rumah-rumah kalian, memberikan salam kepada keluarga kalian, mendoakan keselamatan kepada mereka. Wa taslimukum ala bani Adam idza laqitumuhum, dan kalian memberikan salam, mendoakan keselamatan kepada anak Adam apabila kalian menjumpai mereka. Wa fi isnadihi dha'fun wa la'allahu mauqufun, dalam isnadnya terdapat kelemahan dan boleh jadi ini adalah hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Itu nanti dibahas di kelas 2 insyaallah. Wa sahha min hadits Abi Ishaq an Silah ibni Zufar an Hudzaifah qala al-islamu thamaniyatu ashumin. Wa sahha min hadits Abi Ishaq, dan telah benar dari hadis Abi Ishaq an Silah ibni Zufar, dari Silah bin Zufar, an Hudzaifah, dari Hudzaifah, ia berkata, al-islamu thamaniyatu ashumin, Islam terdapat 8 bagian. Al-islamu sahmun, Islam adalah bagian. Was-salatu sahmun, dan salat adalah bagian. Waz-zakatu sahmun, dan zakat adalah bagian. Wal jihadu sahmun, dan jihad adalah bagian. Wa hajjul baiti sahmun, dan pergi haji adalah bagian. Wa shaumu ramadhana sahmun, dan berpuasa di bulan Ramadan adalah bagian. Wal amru bil ma'rufi sahmun, dan memerintahkan kebajikan adalah bagian. Wan nahyu 'anil munkari sahmun, dan mencegah dari kemungkaran adalah sahmun. Wa khaba man la sahma lahu, dan merugi orang yang tidak memiliki bagiannya. Jadi di sini kata Hudzaifah, agama Islam memiliki 8 bagian. Islam adalah bagian, itu yang pertama. Salat bagian yang kedua. Zakat adalah bagian, dan itu urutan ketiga. Jihad bagian yang keempat. Pergi haji bagian yang kelima. Berpuasa di bulan Ramadan bagian yang keenam. Memerintahkan kebajikan bagian yang ketujuh. Mencegah dari kemungkaran bagian yang kedelapan. 8 bagian. Dan merugi orang yang tidak memiliki bagian. Dan itu yang dimaksud dari Islam adalah bagian yang pertama itu adalah apa? 2 kalimat syahadat. Islam adalah bagian, maksudnya apa? 2 kalimat syahadat. Baru sholat, zakat. Maka orang yang tidak memiliki bagian sama sekali, maka dia merugi di dunia dan di akhirat. Dia tidak bersyahadat, tentu merugi. Dia akan kekal dalam api neraka, gagal dia kehidupannya. Wa kharrajahu al-Bazzaru marfu'an wal mauqufu asahhu. Dikeluarkan oleh Bazzar marfu, dan hadisnya mauquf dia lebih benar. Rawahu ba'duhum an Abi Ishaq anil Harithi an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharrajahu Abu Ya'la al-Mawsili. Wal mauqufu ala Hudzaifah asahhu, qalahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh sebagian mereka dari Abi Ishaq, dari Haris, dari Ali, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Abu Ya'la al-Mawsili, dan mauquf dari Hudzaifah lebih benar, dikatakan oleh Imam ad-Daruqutni dan yang lainnya. Itu enggak usah antum pusingin maksudnya apa.
Itu tentang ilmu mustalah hadisnya. Wa qawluhu al-islamu sahmun ya'ni syahadataini. Yang tadi sudah katakan. Li'annahuma alamul islami wa bihima yasirul insanu musliman. Perkataan Hudzaifah yang agama Islam ada 8 bagian. Yang pertama, Islam adalah bagian yang pertama, yakni syahadatain, maksudnya adalah 2 kalimat syahadat. Li'annahuma alamul islami, karena bahwasanya 2 kalimat syahadat tersebut adalah simbol Islam, tanda Islam. Wa bihima yasirul islamu musliman, dan dengan 2 kalimat syahadat tersebut seorang insan menjadi muslim. Jadi maksud dari Islam adalah bagian, yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa kadzalika tarkul muharramati dakhilun fi musammal islami aidan. Dan begitu juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dakhilun fi musammal islami aidan, hal itu masuk dalam definisi Islam juga. Ini di sini Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya amalan termasuk bagian dari Islam. Jadi jangan sampai seseorang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian udah selesai. Dia enggak sholat, dia enggak zakat, dia masih melakukan hal yang haram, dia meninggalkan ketaatan. Karena semua itu adalah Islam. Islam bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Akan tapi puasa Islam, memerintahkan kebajikan Islam, melarang dari kemungkaran Islam, meninggalkan hal-hal yang diharamkan Islam. Apa dalilnya? Kama ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, min husni islamil mar'i min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya keislaman seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, maka lebih utama meninggalkan hal yang diharamkan. Itu tanda baiknya keislaman seseorang. Dia meninggalkan hal yang diharamkan, terlebih lagi dia pun juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngobrol terlalu larut malam, ngobrol terlalu banyak, yang mungkin bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, dia muroja Al-Quran, dia muroja pelajaran, dia menghafal hadis, tapi dia isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tanda keislamannya tidak baik, buruk, lemah. Karena tanda baik keislaman seseorang dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Apalagi kalau dia masih melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati fi mawdi'ihi, insyaallah taala, dan akan datang di tempatnya, nanti akan datang hadis tersebut penjelasannya di tempatnya. Kemudian wa yadullu ala hadza aidan ma kharrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa An-Nasa'i min hadits al-Irbad bin Sariyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, menunjukkan atas ini juga bahwasannya zakat, salat, syahadat, jihad, haji, puasa, memerintahkan kebajikan, melarang dari kemungkaran, meninggalkan hal yang diharamkan, itu adalah bagian Islam. Menunjukkan atas hal ini juga, yaitu apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dari hadis Irbad bin Sariyah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan jalan yang lurus, yaitu jalan yang enggak ada kebengkokan di dalamnya, lurus. Perhatikan. Wa ala janbatay sirati surani.
dan di dua sisi jalan terdapat dua dinding. Dua sisi jalan terdapat dua dinding, kanan ada dinding, kiri ada dinding. Fihima abwabun mufattahatun. Pada dua dinding tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Dan di pintu-pintunya terdapat tirai yang halus. Jadi kata Nabi SAW, Allah SWT mempermisalkan jalan yang lurus. Di dua sisi jalannya terdapat dua dinding, kanan dan kirinya terdapat dua dinding. Dan pada dua dinding tersebut terdapat pintu yang terbuka. Dan di pintunya ada tirai yang halus. Wa 'ala babis sirati da'in yaqulu ya ayyuhan nasu udkhulus sirata jami'an wa la ta'wajju wa da'in yad'u min jawfis sirati fa idza arada an yaftaha shay'an min tilkal abwabi qala wayhak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu was-siratul islamu was-surani hududullahi wal abwabul mufattahatu maharimullahi wa dhalika ad-da'i ala ra'si as-sirati kitabullahi wad-da'i man fawqa wad-da'i min fawqa wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Di situ perhatikan, setelah Rasulullah SAW memberikan atau menyampaikan bahwasannya di pintu-pintu tersebut terdapat tirai yang halus, wa 'ala babis sirati, dan di pintu jalan tersebut terdapat penyeru yang menyeru. Da'in apa? Penyeru. Penyeru yaqulu, yang mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an, masuklah kalian ke jalan semuanya. Gak usah ke kanan, gak usah ke kiri, udah jalan aja terus. Wala ta'wajju, jangan kalian berbelok. Ya, gak usah ke kanan, gak usah ke kiri, jalan aja lurus. Nanti disampaikan di akhir siapa yang menyeru tersebut. Kemudian wada'in yad'u min jawfis sirati, dan terdapat penyeru yang menyeru dari bagian jalan. Apa yang diseru? Fa idza arada ay yaftaha syai'an, apabila dia menginginkan untuk membuka sesuatu min tilkal abwab, dari pintu-pintu itu, ia mengatakan, waihak, celakalah kamu, la taftahu, janganlah kamu buka pintu tersebut. Jangan dibuka pintu tersebut. Fa innaka in taftahu talijhu, karena sesungguhnya jika kamu membuka pintu tersebut, kamu akan masuk. Jadi jangan coba-coba untuk membuka pintu tersebut. Kalau kamu buka, kamu akan masuk. Maka di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jalan tersebut? Was-siratu al-islamu, jalan tersebut adalah agama Islam. Jadi jalan saja terus, kerjakan agama Islam. Lakukan. Aku masardian. Wasurani hududullahi, dan dua dinding tersebut yang di setiap bagiannya kanan dan kiri jalan tersebut adalah batasan-batasan yang Allah berikan. Nggak boleh melampaui batas. Wal abwabul mufattahatu maharimullahi, dan pintu-pintu yang terbuka tersebut adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nggak boleh masuk. Kalau kamu masuk, nggak boleh
membukanya. Kalau kamu buka nanti masuk kamu dalam apa yang diharamkan oleh Allah. Kamu akan terjerumus terus melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Zakaria, irfa' ra'sak. Wa dzalika ad-da'i 'ala ra'sis sirati. Dan penyeru itu yang di depan jalan, siapa penyeru tersebut yang tadi menyeru di awal? Wahai manusia, masuklah kalian semuanya ke jalan, jangan kalian berbelok. Siapa penyeru tersebut? Yaitu kitabullah, Al-Quran, penyeru tersebut yang membimbing dia. Wada'i min fawqa, dan penyuruh dari atas, dia adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin, yaitu nasihat dari Allah di dalam hati setiap muslim. Iman. Dan antum merasakan ketika ingin melakukan kemaksiatan, itu ada hati yang berbisik, jangan kalian lakukan. Bagaimana kalau kalian lakukan ini, nanti kalian mati ketika dalam keadaan ini. Jangan kalian lakukan nanti seperti ini, seperti ini. Ada rasa takut di situ. Itu nasihat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Zada Tirmidzi, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru kepada rumah keselamatan dan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Maka berusahalah untuk menjadi orang tersebut. Kemudian terakhir, ini paragraf terakhir, fa fi hadzal mathali alladhi darabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-islam huwa as-siratul mustaqim alladhi amara Allah Ta'ala bil istiqamati alaihi wa naha an tajawuzi hududihi wa anna man irtakaba syai'an minal muharramati faqad ta'adda hududahu. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan hadis-hadis tersebut, beliau mengatakan fa fi hadzal mathali, maka pada perumpamaan ini, dalam hadis yang Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus, dalam hadisnya alladzi darabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan perumpamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal islam huwa siratul mustaqim, bahwasanya agama Islam dia adalah jalan yang lurus, alladzi amara Allah Ta'ala bil istiqamati alaihi, yang Allah memerintahkan untuk istiqamah di atas jalan tersebut. Alaihi kembali ke as-sirat. Allah memerintahkan untuk istiqamah di atas jalan tersebut. Jalanan kalian, masuklah kalian ke jalan tersebut, jangan kalian berbelok. Wa naha an tajawuzi hududihi, dan Allah melarang dari melampaui batasan-batasannya. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan berbelok. Dan di situ ada pintu, jangan kalian buka. Kalau kalian buka, kalian akan masuk. Wa anna man irtakaba syai'an minal muharramat, dan bahwasannya barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan, faqad ta'adda hududahu, maka sungguh dia telah melampaui batasan-batasannya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk tentang iman. Wa ammal imanu faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.